Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati budi kami diterangi pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikobarkan oleh cinta kasih-Nya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Allah. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, tidak begitu rencana hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik pusaka-Mu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Santo Bonaventura, orang Italia, lahir pada tahun 1218, merupakan salah satu pujangga gereja yang memiliki pemikiran cemerlang. Konon waktu kecil, ia pernah jatuh sakit sangat berat, dan ibunya membawa Bonaventura kepada Fransiskus Assisi. Lalu Fransiskus Assisi berkata begini, betapa baik kejadian ini, lalu memberkati anak itu dan lalu menjadi sehat dan pulih kembali. Bonaventura artinya betapa baik kejadian ini, dan itulah yang akhirnya dipakai oleh ibunya untuk menamai Bonaventura setelah sembuh dari sakit yang sangat berat itu. Dalam kelembutan dan kesederhanaannya, Bonaventura bersama Santo Thomas Aquinas membantu gereja untuk memahami dan memperdalam iman melalui Konsili Lyon pada 1200 yang dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan akan kesatuan gereja pada waktu itu. Kisahnya cukup panjang, tetapi yang menarik bagi saya, Bonaventura adalah salah satu tokoh yang mengembangkan apa yang disebut dengan mistik intelektual. Apa itu? Mistik intelektual, yaitu kemampuan atau kemahiran untuk dapat memaknai peristiwa-peristiwa yang sederhana dalam hidup sehari-hari sebagai cara Allah hadir, atau cara Allah menemani, atau cara Allah mendampingi hidup kita. Mistik intelektual, kemampuan merasakan kehadiran Tuhan sehingga hidup kita yang rutin sehari-hari menjadi lebih bermakna. Dan buahnya adalah pemahaman yang lebih jernih, pemahaman yang lebih jelas, tetapi juga hati yang penuh sukacita dan penuh kegembiraan dalam menjalani hidup sehari-hari. Apakah kita bisa untuk memiliki mistik intelektual dari pengalaman kita sehari-hari? Sangat bisa. Dalam tradisi Katolik, kalau Anda nanti membuka puji syukur nomor 8, itu salah satunya ada yang disebut dengan pemeriksaan batin. Saya bacakan sedikit maksudnya di situ dalam nomor 8, memeriksa batin. Dikatakan di situ, pemeriksaan batin dapat membantu kita untuk makin sadar akan kebaikan Allah dan membangkitkan penyesalan yang tulus atas dosa, sehingga kita akan hidup menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan pemeriksaan batin dapat dilaksanakan setiap hari sebelum tidur misalnya, atau pada saat-saat tertentu, rekoleksi, retret, dan acara-acara rohani lainnya. Pemeriksaan batin. Nah, mengenai hal ini, tidak harus orang yang memiliki pengetahuan intelektual yang cemerlang seperti Bonaventura misalnya, tetapi kita orang-orang sederhana bisa merasakan dan mengalami dan melakukan pemeriksaan batin ini. Salah satu contohnya adalah sekolah saya dulu, SMA Gonzaga, itu
dalam beberapa tahun terakhir ini punya kebiasaan sebelum mengakhiri pelajaran kelas begitu siang hari, mereka baik murid maupun guru itu diajak untuk melakukan eksamen istilahnya, pemeriksaan batin. Dan untuk murid mereka menulis sesuatu, pemeriksaan itu ditulis akhirnya. Ada satu kisah yang bagi saya sederhana dan menarik ketika membaca tulisan seorang anak. Dia bercerita begini dalam refleksi eksamennya. Tadi waktu istirahat saya ke toilet. Ya, lalu setelah itu saya kembali dengan segera. Nah, ketika saya sedang merenung saat ini saya baru ingat, ternyata tadi saya lupa mematikan keran. Lalu dia merasa, loh, ini suatu tindakan yang tidak tepat. Air terus-menerus dibuang. Ya, akhirnya dia merasa bahwa saya harus nanti setelah ini segera mengecek kembali ke toilet apakah keran-keran di toilet itu sudah tertutup atau belum sehingga airnya tidak mengalir. Lalu dia ingat akan pengalaman live-in di tempat yang jauh di suatu desa yang kesulitan akan air. Dia mampu menghubungkan pengalaman sederhana ini yang dia lakukan dan akhirnya dia menyadari bahwa dia harus lebih teliti lagi dan lebih baik lagi untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidupnya. Luar biasa, seorang anak masih kelas 2 SMA, tapi mampu menemukan dan merasakan dalam kemampuan batinnya, mistik intelektualnya untuk dapat menemukan, memaknai pengalaman hidup sehari-hari. Saudari dan saudaraku yang terkasih, bagaimana langkah pemeriksaan batin itu? Ya, saya mengusulkan ada 5 tahap yang bisa Anda kerjakan dalam hidup sehari-hari sebelum tidur. Yang pertama, Romo Wito bisa menampilkan itu, pemeriksaan batin. Yang pertama adalah help me, hadir di hadirat Allah. Tuhan, tolonglah aku agar aku dapat menilik kembali hidupku selama hari ini, ya, dengan tulus. Hadir di hadirat Allah, nggak perlu waktu lama, tidak perlu 1 menit, hanya sebentar, memohon rahmat Roh Kudus. Yang kedua, thank you, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas anugerah kehidupan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Lalu kita bisa melihat sebentar apa yang terjadi, perasaan-perasaan syukur, pikiran-pikiran baik yang muncul, perbuatan-perbuatan baik kita. Lalu setelah itu yang ketiga, show me. Tuhan, tunjukkanlah padaku bagian dan arah mana dari hidupku hari ini yang Engkau ingin untuk kulihat kembali, sehingga aku dapat menemukan pengertian yang lebih dalam. Aku bisa memaknai lebih sungguh dari peristiwa yang mungkin sangat kecil, entah peristiwa senang, peristiwa sedih, peristiwa berat yang aku jalani pada hari ini. Lalu yang keempat, langkahnya setelah itu adalah forgive me. Kita mohon ampun kepada Tuhan, menyesal atas segala kesalahan dan dosa yang kuperbuat, serta karena rasa kurang bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Dan akhirnya yang kelima adalah walk with me. Kita mohon, Tuhan, berjalanlah bersamaku dalam niatku untuk menjadi lebih baik. Nah, Anda bisa capture itu, cekrek gitu ya, dan nanti bisa dipakai untuk bantuan merenungkan dan memaknai hidup kita, sehingga kita memiliki mistik intelektual dalam pengalaman hidup sehari-hari sebagai sesuatu yang sebenarnya kebiasaan yang ada dalam kehidupan kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, saya mau menunjukkan dengan contoh yang sederhana, bukan tudung kecil ini, ya, bukan tudung kecil ini, tetapi ini. Nah, Anda tahu ini apa? Ini roti tawar pandan. Nah, ini buatan sendiri ini ya, buatan sendiri. Ya, kalau kita hanya melihat ini ya sekedar roti yang dibuat. Tetapi kalau misalnya tadi show me, saya mohon kepada Tuhan untuk Tuhan tunjukkanlah apa yang bisa saya lihat. Rahmat. Wah, ini banyak kisah ini ya. Ini tidak hanya roti, di sini ada telur, ada garam, ada gula, ada ragi, ada cinta kasih, yang membuat dan sebagainya. Ini bisa dimaknai macam-macam dari hal yang sederhana. Dan memang ini saya buat bersama Mas Pur, ini saya buat itu untuk
hadiah ulang tahun tahbisan Romo Andre hari ini. Ini Romo Andre bersama teman-temannya yang ke-12. Kira-kira besok saya kemarin berpikir apa ya untuk bisa makan pagi dinikmati. Ya roti, tawar, pandan. Nanti selenya ya nggak tahu ada apa enggak, kita nikmati saja. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita dapat memaknai hidup sehari-hari dengan peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana untuk dapat mewujudkan sukacita dan kegembiraan. Dengan demikian kita memperoleh pemahaman dan kejernihan berpikir untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita mohon rahmat agar kita memiliki pemahaman yang benar akan rahmat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.